Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tapi kalau dot yang namanya empeng itu sebenarnya hampir sama seperti itu, tapi bohong, nggak ada nutrisinya, karena nggak ini. Ya yang dipakai buat empeng tuh yang harus silikon food grade. Ini Dan harus bukan yang tipe 7, jadi non BPA, Franky, apapun Ya. itu. Dokter Jaya kalau misalkan peralatan untuk otopsi orang, jenazah ya dok ya, orang kan nggak diotopsi ya dok ya, jenazah kan yang diotopsi. Orang-orang yang meninggal, Franky. Itu Dokter Jaya dia punya kelengkapannya, tahu nggak? Tahu dong. Komplit. Harus ada namanya otopsi set. Otopsi set itu satu set itu kalau kita beli lumayan mahal kalau yang asli. Yang Kita Cina mesti punya beli- ya dok. Wah, yang paling bagus itu dari Eropa, Franky. Biasanya kalau metalurgi gitu Jerman ya dok ya. Ya. Hmm. Dan itu mahal sekali, Franky. Makanya kalau di Indonesia yang otopsi itu kebanyakan dia pakai peralatan lokal aja, dicari-cari yang memang betul-betul ya rada-rada mirip lah asal bisa berfungsi. Nggak perlu steril kan dok? Oh, bukan steril, dicuci, Dicuci ya? tapi nggak perlu disteril. Nggak perlu disteril ya, Yang boleh karena dicuci bersih. Karena kita juga nggak mau misalnya ada bekas darah dari mayat yang satu tuh mencemari yang lain, karena kita pakai buat untuk ngambil sampel. Terutama nih kalau misalnya soal buat dipotong itu ya pakai scalpel. Scalpel itu pisau bedah ya dok ya? bisa bedah, itu mesti yang diganti mata Matanya. pisaunya. Itu banyak ukuran ya. Matanya bentuknya macam-macam Oh, ya. ada macam-macam, ada panelnya ya, bentuknya begini-begini, ada nomornya tuh. Nomor sekian. Jadi antara gagangnya sama ininya tuh harus connect. Yeah. Kalau nggak bisa. Apa nggak dia punya itunya? Atau sekarang itu alat dok ya? Bahannya dokter ada nggak pakai bahan apa gitu? Ada bahannya, misalnya kalau buat golongan darah kan antibody. Antibody ada, kita beli antibody. Mereknya dok? Antibody kalau sekarang tuh keluaran dari PMI, Franky. Oh, PMI. Udah bisa bikin ya? Udah. Jago juga Ya sekarang udah monoklonal antibody itu ada. Terus kalau yang lain-lain sih paling buat pengawet. Pengawet itu ada formalin, ada alkohol, ada NaF, natrium fluorida, macam-macam. Pokoknya tuh bahan untuk keperluan otopsi. Nah, ini ada satu barang yang di mobil diperlukan, karena kan saya supir akap kan taunya cuma mobil. Tapi ternyata sama anak-anak itu diperlukan dok. Jadi ada satu barang, bukan barang sih, bahan ya. Bahan ada jenisnya. Tahu nggak dok yang namanya mirip sama DOT. Dot. Iya. Jadi kalau di mobil itu DOT itu dot, itu untuk minyak rem. Buat diapain? Itu ada dia punya itu dot berapa? Dot 1, dot 2, dot 3. Mungkin dia punya kekentalan viskositasnya kali, atau saya nggak ngerti, tapi biasanya ditanya yang dot berapa gitu. Tapi kalau di Indonesia sih itu ada namanya, Franky, namanya empeng. Itu buat itu, di kedokterannya buat orangnya kan. Kalau di mobil yang dokternya nggak suka sih ya, nggak bongkar-bongkar kayak saya gitu ya. Nggak ngerti. Ya, Saya bongkarnya orang lagi. Bongkar orang. Nah, saya jelasin. Jadi kalau kita terutama yang udah lama ya, mobil itu harus dikuras, dia punya cairan minyak remnya tersebut. Nah, ganti harus pakai dot yang sesuai. Kalau enggak nanti dia punya karet-karet membrannya segala macam, nanti dia megar atau bisa bahaya gitu. Tapi anak muda sekarang juga perlu begituan, Franky. Perlu begituan untuk berhubungan dengan orang lain. Email.com itu dot. Oh iya. Yahoo.com dot. Dot itu ya. dot juga. Dot titik. Jadi
ini kalau soal dokter aja saya pasti nanyanya dot si empeng tadi dok ya. Enggak, tapi begini. Sekarang mau tanyanya begini. Kan yang kita mau kan supaya anak Indonesia nggak semua pinter bahasa Prancis, Frankie. Bahasa Portugis. Bahasa Portugis, bahasa Prancis. Kita bahasa Inggris saja deh. Dot itu bahasa Inggrisnya apa, Frankie? Dot. Supaya kalau kamu browsing tuh kamu bisa ketemu. Karena Nipple. nipple, nipple mau puting. Bisa kan itu menggantikan puting perempuan. Enggak, namanya pacifier, Frankie. Oh, pacifier. Pacifier. Jadi tulisnya pacifier. Oh, pacifier. Pacifier. Itu pacifier. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kan kadang-kadang kita nih ketemu nih lagi di jalan-jalan di supermarket. Ada anak yang masih ngedot begitu. Ngedot empeng. Itu empeng pakai dari bahasa apa sih ya? Nggak tahu. Bahasa Bahasa Betawi. Indonesia lah. Dia masih ngedot empeng. Apa yang ada di pikiran kamu ngeliatin anak tuh udah 4 tahun, 5 tahun masih ngempeng? Anaknya. Ya berhasil dibodohin. Dia kan ngebayangin itu susu ibunya kan. Kan ya ini empeng dot. Dulu kan ada botol susu dok. Botol susu kan boleh dibilang itu Ada dotnya. atasnya dotnya. Kemudian ada dotnya kosong doang. Itu perkembangan bentuknya dok. Ada tuh dok ya. Ya di awal kan bentuknya bulat ujungnya. Cuman kayak gitu doang. Ya, jadi biasa gitu kan kayak ya kayak corong. Terus ujung corong lah. kemudian ada yang mentul ujungnya bulat. Kalau sekarang tuh ada yang gepeng. Menggepeng ujungnya lancip. Saya setelah anak saya lahir saya udah nggak belanja gituan lagi, saya nggak tahu. Enggak, tapi sekarang pertanyaannya gini, kalau kamu ketemu anak yang masih ngempeng itu waktu dia udah bisa jalan udah 4 tahun 5 tahun gitu masih ngempeng, apa yang kamu pikirin? Salah orang tuanya dok. Kenapa masih salah? dikasih? Ya kan udah malu-maluin jadi orang tua juga istilah anaknya masih segitu masih ngempeng. Nah sekarang pertanyaan saya begini, kenapa empeng diciptakan? Kan bikinnya kan susah. Kenapa diciptakan? Kan pasti ada tujuannya. Dan gara-gara itu laku maka jadi industri. Kali ini Dokter Jaya begini nih. 1 ke saya, 3 ke Dokter Jaya. Karena Dokter Jaya seringkali kan kalau orang sakit dibilang kasih rezeki doang buat dokter. Nah, iya. Nah sekarang kasih rezeki buat si pabrik empeng. Ini gitu, industrinya besar loh, Frank. Pasti. Kenapa dibikin? Pertama ya, kalau yang di botol susu itu memang diciptakan untuk sebagai media yang harus dipakai untuk menyampaikan susu itu nyampe ke mulut anaknya dengan tepat lah dok ya. Kedua, kalau yang empeng atau dot tanpa susu, supaya anaknya diem. Nah, itu memang diciptakan. Ada tujuannya. Pertama, supaya menenangkan bayi yang gelisah dan rewel. Kan bayi itu ada yang tenang, nggak suka ngamuk, nggak suka nangis. Ada yang suka nangis. Nah, itu bisa ditenangkan dengan dikasih empeng. Tapi yang saya berpikir tuh begini, itu kan maaf ya untuk yang kaum wanita ini, empeng itu kan bentuknya tuh karakternya kan menyerupai puting emaknya kan? Ya, tapi lebih panjang. Nah itu dia tuh ngukur, berarti kan nggak sama si emaknya kalau dia punya itunya. Enggak. Nah sekarang makanya begini. Nah dikasih empeng tuh ada 2 tadi dot ya. Satu dot yang untuk memberikan susu ke bayi dari susu formula dikasih ke bayi kan masih ada itu aneh dong masukannya kan. Nah itu pakai dot kan. Sekarang masih dibolongin sendiri nggak sih? Enggak, dia emang udah ada bolongan ya. Kalau zaman dulu kan dibolongin pakai peniti, dipanasin, dan tahu nggak gitu. Saking ada beberapa ibu yang rada-rada males sengaja digedein ujungnya. Enggak, kalau dulu waktu masih saya kecil. Jadi begitu sekian itu langsung cepet habis gitu. Itu artinya apa, Frankie? Pemalas orang tuanya dok. Nggak mau. Nggak, tapi ada akibatnya. Apa akibatnya kalau dotnya itu dibolongin, digedein? Apa yang terjadi pada bayinya? Lebih cepat memang. Lebih cepat habis. Jadi ibunya lebih cepat bisa nonton sinetron. Tapi ini yang saya mau cerita gini dok. Saya kan termasuk yang generasi
menggunakan empeng juga. Saya ingat waktu masih kecil, Dok. Empengnya saya gigitin supaya jadi lebih gede. Ya. Jadi bukan si ibunya, sayanya. Ya. Jadi saya yang rajin. Kalau yang tadi tuh ibunya yang males. Nah, tapi apa akibatnya kalau empeng itu lubangnya gede banget? Bisa keselak. Yang kedua itu udara ikut masuk. Saking dia cepatnya masuk, udara masuk sehingga anaknya jadi kembung, sendawa. Jadi bisa habis itu dia muntah. Itu bisa bikin kolik juga nggak, Dok? Iya dong. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi bisa muntah, bisa sendawa, lebih banyak sendawa, dan dia nggak enak perut. Dia bisa nangis, bisa cengeng, bisa kolik. Jadi tujuannya supaya anaknya diem, malah jadi anaknya rewel. Nah, itu kalau dot itu sih nggak bisa diiniin, ya nggak bisa diapa-apain itu karena itu dot buat memasukkan susu kan. Tapi kalau dot yang namanya empeng itu sebenarnya hampir sama seperti itu, tapi bohong, nggak ada nutrisinya, karena nggak ini. Nah, boleh nggak dikasih begituan bayi? Saya ngelihatnya begini, kalau sesuatu yang memang banyak beredar di pasaran, jadi nggak dilarang, Dok. Ya, artinya boleh. Iya, tapi pertanyaannya di mana nilai-nilai normalnya? Misalnya contoh, kalau bayi ngempeng ya kita bisa maklum lah itu supaya bayinya tenang kan. Tapi kalau bayi sudah 4 tahun, 5 tahun masih ngempeng dan dia ngisep empeng pergi kemana-mana, ke mall segala macam, itu kan udah berlebihan. Betul nggak? Nah, sekarang batasannya berapa sebenarnya? Ya 3 tahun lah, Dok ya. Begini, sebenarnya empeng itu ada gunanya, Frankie. Dibikin. Satu untuk menenangkan bayi. Yang kedua untuk meredam bayi yang gelisah, yang rewel, supaya dia tidak rewel. Tapi dia itu tidak boleh diberikan, sebenarnya nggak boleh di bawah 3 atau 4 minggu. Jadi terlalu kecil juga nggak boleh? Tidak boleh, karena dia itu harus belajar mengisap susu ibunya, puting ibunya. Memang ada beberapa ibu yang putingnya kecil, sehingga menyusahkan si bayi. Atau terbalik, terlalu besar, Dok, nggak masuk di mulut bayinya. Iya. Nah, itu untuk mengajarkan dia. Tetapi lebih baik dia belajar dari puting ibunya dulu, baru dia ngempeng. Nah, makanya harus dikasih dulu. Sebab kalau dia dikasih empeng dulu, begitu dia disodorin sama puting ibunya, dia bingung apa nih gitu. Karena terlalu kecil. Nanti terjadi sesuatu yang namanya bingung puting. Bayinya tuh bingung dan kemudian nggak mau nyusu sama ibunya. Nggak mau nyusu sama ibunya karena dia, ini apaan sih kecil amat gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, Dok, nggak semua ibu mengeluarkan air susu ya, Dok ya? Kalau sebenarnya mestinya kurang ada. Ya, kurang air susu. Yang ada kurang itu bisa ditambah dengan obat-obatan atau dia makan daun katuk misalnya. Tapi jadi begitu. Jadi kalau dia nggak dibiasakan dengan puting dulu, langsung ngedot, itu akan membuat kondisi yang namanya bingung puting. Akhirnya dia nggak mau nyusu sama ibunya. Itu bahaya. Tapi begitu 2 tahun mestinya stop. Jadi dikasihnya tuh stop. Karena kalau dia dilanjutkan sampai 3-4 tahun, nah 3-4 tahun itu fase pembentukan gigi tetap. Adanya benda, gigi tetapnya mau numbuh, akhirnya giginya kedorong ke depan. Jadi bisa mengganggu pertumbuhan gigi dan rahang. Padahal itu giginya tuh nggak bisa berubah. Gigi tetap. Makanya harusnya stop 2 tahun. Maksimal 3 tahun. Nah, ibu-ibu pemalas memberikan dot dari sejak lahir sampai setelah 2 tahun terus dikasih dot. Karena dia tidak mau pusing sama anaknya. Kenapa? Ibunya sibuk nonton sinetron. Atau sibuk ngegosip. Dia nggak mau ngurusin anaknya. Anaknya tenang dikasih dot. Main sama HP-nya, Dok. Nah, itu. Jadi itu ada batasannya itu. Nah, tapi itu fungsi satu, menenangkan bayi yang gelisah dan rewel. Yang kedua, di kalangan bayi itu ada bayi yang kadang-kadang bisa meninggal mendadak, Frankie. Gara-gara kebekep waktu di tempat tidur. Terutama kalau bayinya dia udah bisa tengkurap terus dia terbekep sama jok atau segala macam, yang namanya istilahnya nanti kita akan bahas itu SIDS, Sudden Infant Death Syndrome.
Jadi bayi tiba-tiba meninggal tuh tanpa sebab. Nah kalau di otopsi pun nggak tahu sebabnya apa, nggak kelihatan. Nah itu SIDS, itu bisa mencegah itu. Jadi nggak seperti orang asfiksia, Dok? Mungkin asfiksia, tapi secara otopsi itu tidak ada apa-apa. Tumben saya ingat ya, Dok, istilahnya, Dok, ya. Ya. Nah itu jadi mencegah itu. Jadi mencegah kematian bayi. Yang ketiga itu adalah untuk efek anti sakit, Franky. Jadi kalau bayi itu kan umur 9 bulan tuh divaksin, dia pasti nangis kan. Kalau dikasih dot, dia nggak akan nangis. Karena udah kesumpal. Bukan itu, Dok. Ini cara berpikir yang agak lain. Apa? Sebenarnya kan bisa sambil digendong nyusu ibunya. Cuman kebayang nggak waktu divaksin digigit lah puting susu ibunya. Nah kalau itu kan ringan, jadi si dotnya tuh digigit. Untuk yang tadi yang dokter Jaya itu fungsi tambahannya mengurangi resiko si ibu digigit. Enggak, tapi ada dokter yang punya teknik lain. Ditepok-tepok ininya kan yang mau disuntik, tepok-tepok, pok langsung dipok, itu pada saat itu masuk jarumnya. Itu nggak berasa begini. Ditipu. Ya, iya, nggak, tapi itu fungsinya. Tetapi begini, kalau bayi itu diberikan dot, tadi efeknya kalau sebelum 3 atau 4 minggu dia bisa bingung puting, akhirnya nggak mau nyusu. Bingung puting bahasa Inggrisnya apa, Dok? Confused nipple. Nipple confused. Nggak tahu. Nah itu kalau dia sampai di atas 2 tahun, akibatnya dia itu mengalami gigi tonggos. Gitong. Gigi tonggos itu Gito. prognasia namanya. Jadi giginya maju ke depan, atau namanya open bite. Jadi kalau dia ngegigit, dia gini, antara gigi atas gigi bawah tuh nggak bisa nempel. Ada sela. Nah, jadi orang itu kalau ketawa itu secara estetik jelek. Kelihatan ada yang gitu. Dan kalau itu sampai terjadi, terpaksa harus dirawat sama spesialis ortodonti, Franky. Jadi ke dokter gigi dipasang kawat. Mahal tuh sekarang tuh, Dok. Oh iya, dipasang kawat. Apalagi, nah kadang-kadang ada juga yang dipakai itu seperti kayak bahan transparan, dipakai tuh untuk ngerapetin itu. Dan sakit, Dok, ngerawat itu. Jadi namanya clear alignment, itu sejenis jadi kayak bahan plastik itu dipakai buat ngerapetin. Jadi itu repot. Jadi artinya jangka panjangnya itu dia harus dirawat sama dokter gigi spesialis. Apalagi dia mengalami gangguan bicara, Franky. Gangguan bicara apa? Bicaranya jadi cadel. Dia nggak bisa beberapa huruf. S, Z, D sama T nggak bisa. Cadel. Atau ngomongnya nggak jelas. Pernah dengar nggak ada orang yang ngomong gitu nggak jelas gitu? Celat ya, Dok, ya, kalau nggak salah sebutnya kalau cadel ya. Ya. Jadi dia bisa cadel, gangguan bicara. Jadi itu bukan tanpa akibat, ada akibatnya. Apalagi dot itu mestinya kan sering-sering disteril. Direbus pakai air. Ya, direbus, direndam lah. Kalau dia nggak direndam, itu bisa infeksi, membuat infeksi di mulut. Buat anak kecil ya. Jadi artinya harus gitu. Dan satu lagi, makanya terus kemudian orang bilang, ini gimana ya caranya supaya itu. Dan tadi itu ya pembatasan waktu ininya. Waktunya jadi dia mulainya 3-4 minggu. Setelah 2 tahun mesti dilepas. 3 tahun benar-benar harus dilepas. Dan harus bersih pakainya. Kemudian apa? Cari dot yang ortodontik, Franky. Nah, sekarang tuh dotnya bagus. Yang ortodontik mengikuti bentuk puting. Jadi bentuknya gini. Dia panjang, agak tipis di atas, terus agak menebal sedikit gitulah. Dan dia kalau yang ortodontik itu ya dibuat dari bahan itu silikon.
lobangnya di atas, lobangnya kalau yang buat dot susu ya, lobangnya di atas sehingga kalau susunya keluar tuh masuk ke langit-langit, turun pelan. Jadi nggak bikin tersedak. Terus dia mengikuti bentuk puting. Dan dia bebas BPA, Frankie. Bisphenol A itu harus bebas itu. Dulu kan ada iklan itu dok. Bahkan seingat saya dia kasih tahu ada saluran pembuangan udara yang dok. Jadi pokoknya memang dia dibikin sesuai dengan anatomi. Karena kalau enggak yang jadi biasanya yang enggak itu adalah dot-dot yang murah. Jadi jangan pernah memberikan dot yang murah ke bayi. Karena dot yang murah itu bisa merusak struktur gigi, struktur rahangnya pun berubah, dan satu, langit-langitnya itu ketekan dan kemudian bisa jadi menyempit nanti. Bisa menimbulkan gangguan bicara dan gangguan napas. Tapi dok ya, kebayang nggak sih dok kalau orang udah dewasa masih kempeng? Nah ya justru itu nggak boleh. Itu namanya prolong. Terlalu lama, dan itu yang tidak boleh. Dan kalau itu sampai terjadi, itu artinya apa? Orang tuanya tuh kurang care sama anaknya, Frankie. Terlalu pemalas. Karena kenapa? Anak memang kalau dikasih dot, itu dia jadi kebiasaan. Kalau nggak pakai dot, dia jadi cerewet. Tapi itu harus pelan-pelan harus dilepas setelah 2 tahun. 2 tahun harusnya sering-sering dilepas. Dan setelah 3 tahun sama sekali tidak boleh. Jadi tidak dianjurkan. Jadi jangan sampai jadi orang tua yang pemalas, pikir nggak apa-apa, ngempeng. Nah sekarang apa solusinya? Kan tadi kan sebenarnya dipakainya itu dibikin sama perusahaan itu untuk menenangkan bayi yang gelisah dan rewel, cerewet, nangis mulu. Apa yang harus dilakukan supaya bayinya itu bisa lepas empeng tapi dia tidak cerewet gitu loh? Diajarin minum dok. Minum pakai gelas. Iya, beberapa ibu diajari minum dengan pakai sendok. Dikasih disendokin. Itu memang jadi lebih capek daripada cuma disodok doang begitu. Dikasih. Terus kalau dia udah bisa pakai sendok, nanti dia diajarin minum pakai gelas. Apalagi bayi itu kalau cerewet, gelisah, itu tergantung bayinya ya. Ada bayi yang merasa insecure. Barangkali mungkin udaranya buat dia tuh terlalu panas, terlalu dingin, segala macam. Bayi itu tuh harus sering-sering dipeluk. Karena itu akan membuat dia merasa nyaman. Apalagi kalau dia kedinginan, dibedong. Tahu dibedong ya? Tahu. Dibungkus, itu dia akan membuat dia jadi tenang. Jadi tidak disodok dengan dot. Apalagi kalau bayinya udah ada gede, dikasih bantal, Frankie. Bantal yang bisa dipeluk atau dikasih boneka. Itu akan membuat dia tuh merasa nyaman. Karena begini ya, buat bayi itu yang namanya dipeluk, itu dampaknya tuh hebat luar biasa. Dulu ada satu penelitian ya, ada 2 anak monyet, anak-anak monyet yang baru gitu ya. Yang satu itu dikasih ibu. Jadi saban kali dia dikasih ribut-ribut, dia bisa lari ke ibunya, dia peluk. Ada satu monyet yang dia dikasih boneka. Dia gitu ibunya nggak ada, dia akan peluk bonekanya. Yang satu tuh dikasih apa-apa. Akhirnya yang monyet yang tidak dikasih apa-apa, jadi yang pada saat dia ketakutan, dia kaget, tidak ada yang bisa dipegang sama dia, itu menjadi monyet yang suka stres, gampang sakit. Yang kedua yang rada mendingan adalah yang punya sesuatu yang bisa dipegang, boneka misalnya. Itu akan merasa dia lebih aman. Tapi yang daya tahannya itu paling bagus adalah yang punya ibu, yang pada saat dia takutan dia lari ke ibunya dan ibunya memeluk dia. Ini ibu si monyet nih. Jadi artinya sebenarnya bayi yang seperti itu dia memang punya kebutuhan untuk dipeluk lebih banyak. Jadi sebenarnya kalau bayi yang dibiarin gitu, itu kalau menurut saya itu salah satu pertanda bahwa dia tidak banyak disayang. Dan satu lagi sebenarnya selain itu apa? Bisa diperdengarkan dengan musik-musik yang
seperti kayak musik-musik yang musik klasik, musik yang tenang segala macam karena itu bisa membuat dia tuh menjadi lebih kalem. Kan ada satu ini Dok, satu kebiasaan ya di masyarakat kita. Kalau bayi nangis lagi diam-diam katanya dia lagi ngelihat roh halus. Ya boleh aja, bayi kan punya imajinasi Ya macam-macam. kan? Tapi yang begituan itu dia tidak kemudian dia akan tenang kalau kemudian orang datang dan kemudian ngusap-ngusap dia, sayang Jadi dia gitu. artinya di sini apapun sebabnya kita nggak usah peduli Dok ya. Iya, Dia punya langkah supaya menenangin bayi ini, jangan sampai melulu cuma dikasih empeng atau dot tadi. iya. Gitu Dok ya. Nah satu, kalau milih musik pun jangan musik yang sembarangan, jangan musik rock, Pengki. Slow rock lah ya Dok ya. Nanti dia agak kaget-kagetan. Yang paling bagus buat bayi itu adalah Mozart, Pengki. Lagu klasik atau lagu lullaby. Tapi saya lebih suka Beethoven Dok. Enggak, tapi buat bayi itu Mozart yang terkenal. Oh. Hanya Mozart for Baby itu ada. Nah katanya konon ya, kalau kita perdengarkan musik itu pada wanita hamil, bayi yang tadinya suka ngamuk-ngamuk, itu bisa jadi tenang. Kalau bayi diperdengarkan itu, dia juga lebih tenang. Dan satu lagi, IQ-nya lebih tinggi, Franky. Itu sudah ada penelitian yang membuktikan. Bahkan bukan cuma itu. Dia itu kalau nanti dia belajar musik, piano kayak apa, dia itu punya sense of hearing itu, kepekaan musiknya itu lebih tinggi daripada anak-anak yang nggak pernah dengerin musik itu. Jadi dari kecil-kecil diperdengarkan itu gitu loh. Ya, jadi kalau gampangnya kalau musik itu memang saya percaya ada pengaruhnya Dok. Dokter Jaya kan kalau lagi di mobil saya Dok, belakangan saya setel lagu apa Dok? Gregorian. Bikin tenang ya Dok ya. Kita aja udah gede bisa dibikin tenang sama lagu yang kayak gitu. Gregorian, apalagi anak kecil yang istilahnya otaknya belum banyak pikiran kan Dok ya. Karena apa yang ada dari musik itu dia masuk ke alam bawah sadar, Frank. Dan itu akan membuat dia tuh punya kepekaan suara yang lebih. Saya ingat dulu ya, waktu anak saya masih kecil ya, masih balita gitu, kan saya lesin piano. Nah saya punya salah satu murid yang memang dia tuh jago piano. Dia datang ke rumah saya, dia suruh anak saya bilang, lo ajarin anak gue sedikit lah. Dia ajarin gitu, tuh dia bilang, anak lo ini hebat loh. Dia tuh punya kepekaan untuk melihat gradasi suara, gradasi musik yang kecil-kecil pun dia bisa kenalin gitu. Dia bilang, ini dia punya bakat nih. Apa yang bedanya kan? Saya bilang, dia beda katanya. Terus saya bilang, dia sejak kecil saya perdengarkan Mozart. Jadi itu memang ternyata mempengaruhi itu sehingga dia lebih gampang belajar gitu, Franky. Jadi kalau dari kecil tuh anak dengar wajib tembakan Dok ya, jago nembak ntar Dok. Enggak, karena kan ini kan kita berbicara di dunia ini kan nggak semuanya damai Dok. Timur Tengah dari kecil sampai gede itu kayaknya yang diurusin itu cuman pertikaian doang tuh Dok ya. Ya tapi kalau diperdengarkannya sesuatu yang bagus bisa jadi Superman loh Franky. Lo ketawa. Kamu tahu gak ceritanya nih? Superman itu dari planet Krypton. Kan di sana mau lagi perang tuh kan, mau meledak lah planetnya. Nah ini anaknya mau diselamatin. Dia bikin kayak kapsul gitu. Ditaruhlah si bayi ini, si calon Superman ini, sama bapaknya dikasih earphone. Earphone tuh isinya podcast, Franky. Podcast tentang pengetahuan, kebajikan, apapun lah segala ilmu-ilmu dari negara Krypton itu diperdengarkan gitu. Begitu diserut ya akhirnya sampai ke bumi. Begitu dewasa dia udah langsung pintar, Franky. Mata pelajaran itu udah masuk lewat podcast, masuk langsung ke otak. Saya pikir Superman orang Jawa, Dok. Nggak, dari negara Krypton, Franky. Enggak. Itu kan pakai namanya Su juga sih, Dok. Hah? Su. Kan ada Subiakto, Soeharto, Soehartono, Soekarno, ini Superman. Jadi saya pikir itu orang Jawa Dok. Nanti mungkin presiden ke-10 lagi. Enggak, tapi maksudnya saya itu hebatnya itu apa sesuatu ya informasi yang direkam, masuk lewat suara di situ direkam dan masuk ke alam bawah sadar. Kebayang nggak? Makanya kalau di kalangan orang Muslim
Begitu bayi lahir, apa yang dilakukan bapaknya? Diajanin, Dok. Diajanin itu loh, itu masuk langsung ke dalam gitu. Jadi itu sesuatu yang barangkali nggak bisa diiniin. Jadi kalau kembali lagi soal empeng itu adalah memang dipakai tujuannya itu untuk menenangkan bayi. Tapi bayi itu bisa ditenangkan dengan hal yang lain. Pemakaian empeng boleh, tapi harus empeng yang ortodontik, hanya dilakukan setelah dia bisa menyusu, supaya nggak ada bingung puting. Setelah 2 tahun harus stop. Karena kalau enggak, itu pasti ada masalah. Nah, Dok, saya mau bahas masalah material dari empengnya nih, Dok. Zaman dulu kan itu latex kayaknya, Dok, ya? Latex, sekarang silikon, Franky. Silikon. Tapi satu, nggak boleh yang BPA. Karena BPA itu adalah sintetik estrogen. Artinya bisa mengganggu hormon. Walaupun latex, tapi dulu juga aman sebenarnya, Dok, ya? Iya. Nah, saya pernah lihat satu kejadian, ini beneran nih, Dok. Ada ibu-ibu nih, Dok. Dia mungkin istilahnya nggak tahu pemalas, kalau dilihat dari keadaan ekonominya kayaknya bukan orang yang susah-susah amat. Anak kecil disuruh minum kuah bakso yang ditusuk sama dia, digituin. Bahaya nggak, Dok? Kuah bakso bahaya, nanti darah tinggi anaknya. Di bakso itu ada micin, ada natrium, tinggi sekali, Franky. Dan dari segi anatomi si kuah bakso yang di plastik yang dicucuk gitu doang juga kan? Iya. Repot ya, Dok, ya? Ada. Enggak, tadi kan saya bilang kalau dia itu pertama yaitu plastiknya bukan plastik food grade. Ya yang dipakai buat empeng tuh yang harus silikon food grade. Ini dan harus bukan yang tipe 7, jadi non BPA, Franky, apapun itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan satu, jangan hemat untuk empeng. Jangan beli empeng yang murahan. Itu aja deh. Nah, karena di lapangan tuh masih ada orang yang jual empeng-empeng murah, Franky. Asal sekedar empeng doang. Mendingan kasih emping, Dok, ya. Diem juga dia. Asam uratnya tinggi. Dok, empeng kan nggak, menurut saya, Dok, ya, ada masa pakai. Ya. Nggak boleh sampai bosan dipakai terus. Kalau menurut saya nih, Dok. Ya. Sebaiknya berapa lama tuh empeng itu dipakai? Tidak ada batokan. Tapi masalahnya kan kita lihat secara mata telanjang aja. Kalau dia udah mulai kelihatannya rusuh, kelihatannya kayaknya kotor, udah retak, apalagi kalau udah digigit udah hancur depannya, itu udah harus dibuang. Dan jangan lupa mesti dibersihin atau seduh. Di steril. Jadi artinya direndam sebentar di air hangat. Direndam supaya nggak perlu pakai alkohol. Dan satu lagi ada namanya pacifier protector, Franky. Kalau beli yang rada mahal tuh ya, itu kalau dotnya nggak dipakai tuh dotnya langsung ditutup, ada tutupannya. Iya. Nah itu protektor, pacifier protector namanya. Itu yang bagus yang kayak gitu. Jadi nggak boleh setelah dia itu dilempar kemana. Ada orang di dotnya dikasih kayak di kalung ini koplak gitu, kena tempel sama apa itu calon infeksi, Franky. Kalau sakit perut juga ya. Iya. Jadi ya begitu, artinya ya memang diciptakan untuk membantu ibu-ibu, tetapi jangan ibunya keterlaluan. Jangan gara-gara dia mau nonton TikTok melulu, bayinya dikasih empeng terus gitu loh. Oke, jadi di sini harus teliti mengenai bentuk anatomi si empengnya ini, Dok, ya. Ya kalau perlu tanya dokter gigi lah. Ini empeng yang model begini ini ortodontik nggak sih gitu. Jadi jangan tanya pengaruh iklan. Iya. Karena kalau itu yang bentuknya itu memang mengikuti anatomi mulut. Tidak mendesak rahang dan tidak mengganggu pertumbuhan gigi itu. Patokan tuh pertumbuhan gigi 3-4 tahun tuh mulai numbuh gigi tetap. Itu nggak boleh diganggu pertumbuhannya, makanya empeng tuh mestinya udah stop. Jadi nggak boleh juga orang udah dewasa kayak Dokter Jaya masih ngempeng gitu ya. Kalau yang lembek boleh. Artinya apa yang lembek? Apa, Dok?
puting sapi. Itu lembek Franky, nggak mengganggu. Enggak, katanya ada tuh, Dok. Ada anak yang suka langsung ngisep susu dari sapi. Enggak, itu ada juga. Jadi cerita Kelainan itu ya? banyak cerita-cerita rakyat ya, Hmm. yang anak ibunya udah meninggal dari kecil itu disusuin sama sapi Franky, atau disusuin sama kambing. Jadi anak sapi. Sapi kan nggak masalah kan sebenarnya. Enggak masalah. Soalnya Karena mereka sebenarnya sapi itu kan juga bersih. Kan susu sapi kalau nggak dia tidak steril itu justru setelah keluar dari putingnya itu, nah itu baru susunya itu bisa kena kontaminasi kan. Kalau dari dalam sih enggak. Langsung malah ya. Dok, dari tadi kan kita ngebahas orang menggunakan empeng terus. Apa akibatnya kalau kita nggak menggunakan fasilitas empeng? Enggak ada masalah. Anak itu kan sebenarnya kalau dia tidak tenang begitu, kita lihat sebabnya apa. Kalau sebabnya karena ruangan terlalu panas, ya mau ya dikasih ke tempat yang rada-rada adem. Kalau dia kedinginan, itu kan juga bisa bikin gitu. Ya di bedong. Jadi iya dong. Jadi dicari etiologi. Kalau dia misalnya gampang kagetan kalau ada suara dan segala macam, ya mungkin dia ditaruh di ruang yang agak kedap udara. Kedap-kedap suara. Jadi begitu. Tapi kalau dia emangnya anaknya itu memang senang dipeluk, ya dipeluk. Jadi kalau perlu dikasih kanan kiri itu dikasih bantal. Jadi empeng ini opsional kan dok ya? Iya opsional, nggak mesti. Nggak harus semua dikasih empeng ya. Tapi itu kan kadang-kadang itu budaya Franky. Karena seorang ibu yang waktu kecilnya dulu pakai empeng, di keluarganya pada pakai empeng, dia juga merasa itu sebagai sesuatu yang memang mutlak gitu. Jadi itu jadi kebiasaan. Ya kalau gitu supaya anaknya nggak cerewet dikasih empeng. Padahal ada anak yang tidak cerewet tidak perlu kasih empeng. Iya. Iya kan? Ada anak yang dia tenang-tenang aja gitu loh. Kayaknya anak-anak saya nggak pakai empeng yang kosongan dok. Ya kalau mau Ada botol sih. susu udah. Kalau kasih botol susu dia. Nah kalau zaman dulu kan ada yang namanya ayunan Franky. Ingat kan? Itu nggak pakai empeng. Bayinya ditaruh di itu kan angin ya. Yang kain gitu digoyang-goyang gitu. Itu cuma bikin bayi tenang. Kalau sekarang itu ada ituan bayi yang bisa goyang-goyang gitu. Iya. Ada lagi itu dok. Orang beli per dipakai buat begini, dipakai buat bayi. Ya memang itu salah satu upaya dok ya, upaya orang tua untuk membuat anaknya nyaman gitu. Nah dok, kalau di Jepang ya kayak Osin tuh, adiknya ditaruh di sini belakang, di gemblok di depan atau di belakang kan. Iya. Itu saya kakak ipar saya, kakaknya istri saya, dia kan menikah sama orang Taiwan. Waktu kecil, anak-anaknya ada satu masih kecil 2 tahun, dimasukin di kerangkeng tuh, di kerangkeng di ranjang. Yang satu udah bisa lari-lari, dia lari-lari, dia punya pabrik. Yang satu digemblok di belakang, dia potong kaca, punya pabrik kaca, potong kaca sembari bayinya gitu kayak Osin gitu. Jadi ngasuh 3 bayi itu begitu, dan bayinya sih tenang-tenang aja. Ya kalau Ya artinya nggak perlu empeng karena di sana tuh tidak ada orang yang pakai empeng lagi. tidak ada. Jadi empeng tuh kalau di Indonesia masih banyak ya. Artinya empeng ini berasal dari negara mana dok ya? Oh bahar. Nggak maksudnya. Oh nggak tahu. Penemu pertamanya nih dok, nggak tahu ya? Nggak tahu. Tetapi yang jelas sih di barat juga ada namanya pacifier itu Franky. Makanya. Cuman kalau di Indonesia masih di kampung-kampung segala macam masih banyak. Karena mungkin ibu-ibunya repot ya. Bekerja di sawah, anaknya ditinggal di rumah, kayak gitu. Oke, jadi empeng bukan satu yang harus, tapi ini salah satu cara aja dok ya untuk supaya membuat bayi tetap nyaman, gitu. Dan tadi dokter Jaya yang dokter saya tangkap di sini adalah pemilihan empengnya satu, penjaga supaya dia nggak kotor, dan pemakaiannya harus benar nih dok. Dan waktu awal pakainya sama mengakhirinya tuh juga harus waktunya tepat. Ya karena
kalau sampai ya walaupun ada ya dok ya sampai 5 tahun. Oh ada, bahkan sampai gede pun ada loh Frankie. Ada, saya pernah ketemu orang yang udah di atas 5 tahun masih pakai empeng juga ada. Kalau nggak pakai empeng nggak bisa tidur. Nggak malu ya? Hah? Malu. Iya dok. Malunya udah pulang kampung Frankie. Si malu udah pulang kampung. Oke, jadi si empeng ini satu hal keperluan juga dok ya, dan bisnis ini bisnis gede. Gede, yang pakai banyak makanya produsen terus. Ada dulu bahkan ada satu 2 merek yang cukup ngetop dok di Indonesia. Saya nggak tahu merek itu masih ada apa enggak. Masih ya. Karena udah biasa bikin kayak gituan ya. Nggak, tapi mereka sudah membuat produk yang bagus kok sekarang. Cuman ya itu memang kalau produk yang bagus ya relatif harganya lebih mahal. Tapi saya cuma pesenin satu. Kalau mau beli empeng, belilah empeng yang memang betul-betul bagus sesuai dengan anatomi puting susu dan anatomi mulut. Tapi lebih bagus kasih nyusu emaknya aja dok ya? Iya, lebih bagus kasih susu emaknya. Dan sebenarnya kan anjuran dokter itu adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan boleh dikasih susu formula. Makanya di Indonesia itu ya sebenarnya dari dulu waktu ada masa di mana bayi dari kecil itu udah dikasih susu formula, terus dilarang kan. Sampai sekarang mestinya masih berlaku Frankie. Jadi suruh susu eksklusif 6 bulan, setelah 6 bulan baru boleh dikasih susu dari luar. Nah, jadi dikasih susu formula. Jadi nggak boleh diiklankan itu di tempat-tempat klinik bersalin lagi. Nanti setelah 6 bulan. Karena kenapa? Ibu juga harus kreatif memilih itu susu formula. Karena susu formula di Indonesia banyak yang dikasih gula kebanyakan. Terlalu tinggi kadar gulanya. Jadi be careful, hati-hati baca kemasannya. Karena kalau dia terlalu tinggi, anak nanti bisa hiperaktif, anak jadi nggak bisa konsentrasi, anak bisa kegemukan dan lain-lain. Oke dok. Ada survei nggak dok bahwa empeng ini banyak sama anak laki atau anak perempuan? Oh enggak. Itu lebih ke arah budaya dari orang tuanya, Frankie. Orang tuanya yang biasa lingkungannya juga pakai empeng, mereka kan pakai empeng. Empeng ini waktu sterilisasi nggak perlu pakai alkohol ya dok ya? Cukup air panas saja. Air panas aja dicelupin selama 5-10 menit udah cukup. Ya zaman dulu bahkan waktu masih latex nih dok, kelamaan dicemplungin megar. Ya kan? Ya dari itu gitu. kemudian jadinya lembek. Konsistensinya jadi nggak itu. Ya kalau gitu udah harus ganti lah. Oke dok, jadi mudah-mudahan ini pembahasan empeng ini ya ada buat ininya ya, ada buat patokannya. Jadi jangan sampai orang itu jadi keterlanjuran akhirnya nanti terlambat udah mesti keluar biaya lebih mahal lagi kalau berobat ke dokter giginya begitu. Nanti kalau dia jadi bicara jadi cadel kan ya kita jadi bingung ini dari mana nih, keturunan mana ini cadel. Cadel tuh keturunan gak sih? Enggak, itu gara-gara empeng bisa. Jadi dia nggak bisa ngomong S, Z, D sama T. Atau faktor ketularan ya dok ya? Iya. Temennya cadel bisa nularin jadi dia cadel juga. Atau dia mau jadi pelawak jadi cadel lagi. Oke, ada yang kira-kira perlu diperhatikan lagi dok untuk masalah empeng ini. Kalau orang dewasa jangan pakai empeng lagi dok ya, cukup makan empeng ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.